Pokoknya bikin film itu seru banget, capek tapi seru guys. Hai guys, apa kabar? Masih inget gak sama aku di pertemuan pertama loh? Udah lupa ya? Oke, aku akan memperkenalkan diri aku lagi. Nama aku Christina Natalia. Di Saraf, di UKM Saraf, aku menjabat sebagai ketua periode 2020-2021. Sekarang aku angkatan 2017, ya, angkatan akhir, semester akhir, guys. Doakan. Oke, di video kali ini aku akan bercerita kesan dan perasaan aku selama aku ada di Saraf. Aku mau sedikit cerita. Jadi sebenarnya aku tuh udah tertarik banget sama seni peran, seni acting tuh udah dari SMA. Jadi waktu SMA aku tuh ikut teater. Karena aku belajar banyak tentang acting gitu kan, terus koreografi juga, karena kan kalau di teater cuman acting doang, tapi kita juga harus bisa ngedance segala macem gitu kan. Tapi kenapa sih tiba-tiba kok malah jadinya film gitu, bukan ke teater lagi gitu. Nah jadi kan waktu kelas 3 tuh udah ekskul teater udah stop kan, karena kita udah kelas 3 jadi fokus ke UN gitu. Terus singkat cerita di kelas 3 tuh ternyata ada tugas disuruh bikin film. Nah di semester 1 kita disuruh bikin film bebas, film bebas, terserah mau filmnya genre apa. Terus dikasih waktunya segini, itu terus dikumpulинnya segini, tanggal segini gitu. Nah waktu itu kita bener-bener bikin film yang niat banget gitu, meskipun kita nggak ada basic, kita semua nggak ada basic bikin film waktu itu sekelompok, tapi kita niat gitu, kita niat bikin ceritanya sendiri. Terus syutingnya juga di tempat yang bener-bener kita harus manjat segala macam, kita syutingnya di gunung gitu, perbukitan gitu, dan semuanya kita kerjain sendiri, ngedit juga gitu, siapa yang mau ngedit gitu, kita pokoknya kita belajar sendiri semuanya. Terus dari apa ya, dari syuting pertama itu, dari syuting di semester 1 aku kelas 3 itu, aku ngerasa kok seru ya gitu, kok ini tuh bikin film tapi aku ngerasa kayak main-main doang gitu, tapi seru gitu. Dan banyak belajar juga gimana caranya ngatur orang, gimana caranya on time segala macam gitu kan, karena kan kalau syuting juga kita nggak bisa semaunya kita gitu, pasti kan harus melihat cuaca, melihat tempatnya kayak gimana juga gitu, belum harus ada properti segala macam. Itu tuh bener-bener kita belajar time management, belajar kekompakan, belajar kedisiplinan, pokoknya kita belajar banyak deh dari tugas bikin film itu. Sampai suatu ketika di semester 2 gitu, dan waktu itu juga kita dapat nilainya cukup bagus juga gitu, dan itu bikin aku tuh kayak penasaran, pengen bikin film lagi nih gitu kan. Nih di semester 2 akhirnya kita ada tugas lagi bikin film gitu. Cuman di semester 2 kita tuh dikasih tema, dikasih genrenya dari si gurunya gitu, dikasih pilihan antara komedi, film drama, atau film horor. Nah waktu drama kita nggak pilih, karena waktu semester 1 kita udah pilih drama, jadi udahlah kita pilih komedi aja gitu, karena kita pikir komedi gampang, karena sehari-hari kita tuh suka lawak gitu kan sama teman-teman segala macem gitu, jadi pasti gampang nih bikin film komedi. Tapi pas prakteknya ternyata susah, karena komedi itu kalau diulang itu nggak lucu gitu kan. Kalau kita tag ulang nih dengan adegan yang sama, dengan dialog yang sama, dengan candaan yang sama tuh jadi nggak lucu kan. Dan waktu itu filmnya tetap jadi, cuman kita nggak puas sama film itu. Sampai akhirnya gimana nih, kita kalau bikin film lagi aja, satu lagi gitu, kita bikin film horor. Jadi waktu semester 2 kita bikin filmnya 2, horor sama komedi, dan horor cukup bagus. Karena waktu itu kita juga minta ngeditnya ke teman dari sekolah lain juga, dibayar gitu kan, kita ngebayar orang buat ngeditin supaya lebih bagus gitu, karena itu film horor. Puji Tuhan ternyata bagus juga gitu, dapat nilai yang cukup bagus, yang bagus banget malah saat itu.
Terus dari situ kok aku berpikir kayaknya kalau bikin film juga menghasilkan uang nih gitu kan, apalagi seorang editor yang pastinya dibutuhin banget gitu. Nah, singkat cerita aku kuliah dan aku tuh nggak pernah berpikir untuk nanti mau sekolah film segala macem. Sempat kepikiran kayak gitu, cuman kayak ya udahlah gitu, aku kan ngejurus aja sama sekolah aku dulu gitu. Nah, sampai akhirnya masuk ke ITHB, ada demo ekskul gitu kan, demo ekskul segala macem, demo KM maksudnya banyak banget kan, bla 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 gitu kan. Tapi aku nggak berpikir panjang saat si Saraf, UKM Saraf ini ngedemoin UKM-nya, aku langsung ikut aja, aku langsung daftar saat itu juga gitu. Jadi dari situ, nah pas pertama ikut Saraf ternyata aku ngerasa kayak ada di production house gitu. Kenapa? Karena ternyata si kakak-kakak anggota dari Saraf ini tuh benar-benar memang sudah jago di bidangnya gitu. Ternyata mereka bukan cuma bisa bikin film udah asal jadi doang, tapi mereka juga ikut lomba. Terus memang juga mereka udah dapat uang dari bikin film itu gitu. Jadi gue ngerasa kayak bener nih gue ikut UKM ini tuh gue bisa belajar dari mereka, belajar banyak hal dari mereka, bukan cuma prakteknya doang tapi teorinya juga mereka ajarin semuanya di situ. Seru banget, senang banget. Nah, kesan bikin film, jadi waktu pertama kali aku masuk Saraf, aku tuh nggak tahu gitu, maksudnya. Jadi pertama kali aku masuk ke Saraf itu, aku nggak langsung bikin film yang benar-benar bikin film, syuting, nggak gitu. Itu udah ada prosesnya dulu. Jadi kita belajar dulu soal bikin skrip, belajar dulu sound, belajar dulu pengambilan gambar segala macem. Nah dari situ barulah kita benar-benar bikin film, benar-benar syuting film gitu. Nah waktu bikin film pertama kalinya itu adalah bagian yang paling serunya banget gitu. Dan aku ngerasa perbedaan waktu aku bikin film dulu zaman sekolah sama pas di Saraf, karena di Saraf tuh bener-bener ada alurnya gitu. Jadi kita pertama kali bikin ceritanya, ide ceritanya kayak gimana, mau pesan yang disampaikan kayak gimana. Terus kita juga bahas soal pengambilan gambar, terus juga belajar soal pokoknya gitu, semuanya kita belajar bener-bener kayak ada alurnya gitu loh, runtut segala macem. Terus kita juga kayak memilih siapa yang jadi sutradara, siapa yang jadi produser, itu bener-bener semuanya ada gitu. Tuh kayak bikin film beneran yang kita suka nonton di bioskop gitu loh. Ada produsernya, ada sutradaranya, ada penulisnya, ada pemainnya, ada wardrobe-nya, semuanya ada gitu. Dia tuh ngerasa kayak wah kok ini kayak bener-bener produksi film layar lebar beneran ya. Waktu itu aku ngerasanya kayak gitu kan, karena itu bener aku pertama kalinya bikin film yang bener-bener berasa syuting film layar lebar beneran gitu. Nah jadi waktu itu juga aku senang banget aku dikasih kesempatan buat jadi asisten sutradara. Itu seru banget sih, dan pokoknya bikin film itu seru banget, capek tapi seru guys gitu. Dan aku juga berharap suatu saat kita bisa bikin film bareng, bisa brainstorming bareng soal film segala macam. Pokoknya aku pengen kita bisa bikin film bareng-bareng, karena itu suatu hal yang indah, dan itu juga bisa kepake buat di masa depan. Misalnya kita, apalagi teman-teman yang benar-benar tertarik banget sama dunia film, itu bisa kepake banget di kerjaan teman-teman nanti gitu, udah bisa menghasilkan uang juga guys. Hal yang aku dapetin, jadi selain tadi aku cerita kalau aku tuh udah tertarik sama dunia acting waktu SMA, terus gara-gara tugas juga ada satu hal itu aku pengen belajar ngedit gitu kan. Jadi waktu kelas 3 itu aku pikir editor tuh penting di sebuah film menurut aku ya waktu itu, dan bisa ngasilin uang. Cuman ngedit gini doang tuh bisa dibayar gitu kan. Jadi waktu itu aku tuh kayak waktu masuk ke Saraf tuh aku pengen belajar ngedit nih gitu. Siapa yang jago, yang majornya ngedit gitu kan. Terus sampai suatu hari aku tahu aplikasi gitu, punya aplikasi buat ngedit film tuh apa. Itu aku udah tahu dari Saraf gitu
gitu kan. Terus aku juga belajar ngedit juga dari temen aku di Saraf. Pokoknya ya aku belum profesional sih soal mengedit, tapi aku ngerasa kayak pokoknya aku ngerasa itu hal yang bisa aku pelajari, itu yang aku dapetin selama aku di Saraf. Aku bisa ngedit dan aku juga bisa belajar menulis cerita dengan baik gitu, menulis skenario yang bener tuh kayak gimana. Aku belajar di Saraf juga. Jadi kayak dulu tuh cuma asal nulis lah dialog gitu, si A si B gitu kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Itu ada caranya. Bikin skenario juga ada caranya. Ada aplikasinya gitu kan. Aku ngerasa anak-anak Saraf ini adalah teman yang solid gitu sih. Jadi bukan cuman ya aku kenal teman-teman ini di UKM Saraf, tapi kita juga akrab di UKM ini. Tapi bukan cuma di UKM ini doang kita akrab gitu, di luar UKM pun, di luar organisasi ini kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita bareng segala macem tanpa lu jurusan di kafe misalnya, lu jurusan manajemen, lu jurusan IF segala macam, tapi nggak menilai jurusan mana gitu, tapi kita memang berteman dan itu sih yang membuat aku itu hal yang menarik gitu. Karena aku pernah ikut satu ekskul, satu KM juga di kampus lain Saraf. Waktu itu sempat beberapa kali pertemuan. Padahal itu tuh orang-orangnya aku sendiri, teman-teman aku sendiri, teman-teman sekelas malah. Tapi kok aku ngerasa kayak nggak ada kekompakan, nggak ada kesolidaritasan di ekskul itu gitu. Jadi malah aku tuh nyaman sama teman-teman yang di luar jurusan aku sejujurnya gitu. Dan ya gitu, maksudnya itu hal menariknya sih. Dan hal menarik lainnya adalah kesempatan aku untuk jadi ketua seperti sekarang itu juga ada di Saraf gitu kan. Karena sebelumnya aku nggak pernah jadi ketua di acara apapun. Terus di Saraf juga aku bisa jadi, yang aku bilang tadi, aku suka acting, maksudnya aku suka banget seni peran gitu, pokoknya acting segala macem. Tapi di Saraf juga aku membuka kesempatan lain gitu, selain acting, selain jadi pemain, aku juga bisa mendapatkan tugas jadi astrada gitu. Dan ternyata seorang astrada juga bukan cuman istilahnya jadi pesuruhnya sutradara gitu, enggak, tapi malah banyak belajar banget gitu. Kita jadi astrada tuh nggak gampang, kita harus fokus, harus detail, harus bisa nyatet semua per adegan, per angle, per scene-nya itu harus benar-benar nyatet gitu, karena itu tuh dasarnya buat si editor nanti ngedit gitu. Jadi si astrada ini akan bikin shortlist, dan di situ tuh kita harus benar-benar menuliskan semuanya secara detail gitu. Jadi mulai dari audionya audio keberapa, shootnya kamera keberapa, itu terus detail banget. Dan itu tuh nggak gampang. Itu pertama kali juga aku jadi astrada gitu, dan itu hal menarik juga buat aku. Seru menarik, pokoknya hal-hal seperti itu. Pokoknya terus pengalaman syuting juga yang kadang nggak sesuai harapan gitu. Terus kita juga pernah syuting yang udah syuting tapi kita nggak ke-upload di perlombaan. Pokoknya banyak sih pengalaman yang luar biasa selama aku ada di sana. Pokoknya seru banget guys. Pesannya buat kalian yang ikut Saraf, sebenarnya agak aneh sih di semester ini kita UKM-nya harus berjalan secara online, dan tapi ribet gitu. Bukan agak ribet, tapi memang ribet gitu. Mau ketemu nggak bisa ketemu karena sebagian dari kita juga ada di luar kota. Terus mau bikin film juga nggak bisa karena
ya itu dia, karena PSBB segala macem kita nggak bisa ketemu. Terus ya intinya tetap semangat sih, tetap semangat karena kita semua sedang berusaha gimana caranya kita tetap bisa belajar sama-sama bareng-bareng, belajar sama-sama buat bisa bikin film gitu. Aku tahu pasti di antara kalian ada juga teman-teman yang udah pernah bikin film gitu dan pasti tahu rasanya gimana, serunya gimana. Dan jujur aku tuh pengen banget tahu juga cerita tentang kalian soal pengalaman kalian bikin film gitu. Dan pokoknya kita sama-sama berdoa aja sih, semoga pandemi ini cepat pulih, supaya kita bisa ketemu, bener-bener ketemu, duduk bareng, terus belajar sama-sama, sharing sama-sama, ngeluarin ide-ide. Pasti aku percaya banget kalian punya ide yang cemerlang, ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang pasti bakal bagus banget kalau ide-ide kalian itu bakal dijadikan gitu, kayak bener-bener dibuat, bener-bener dieksekusi. Itu pasti bagus banget. Intinya tetap semangat terus, jangan bosan meskipun kita cuma bisa ketemu di video seperti ini. Aku tahu pasti kalian ngerasa kayak apaan sih gitu, kok ikut UKM tapi kayak gini gitu, kayak nggak ada bikin UKM film tapi kok kita nggak bisa merasakan bikin film itu seperti apa, kayak cuma cerita-cerita doang. Nah ya mau gimana lagi gitu, karena kita pun bingung gitu, kita masih bingung, kita masih berusaha gimana caranya kita tetap bisa belajar. Ya kita mungkin nggak bisa praktek sekarang, nggak bisa praktek buat bikin film, nggak bisa mengeksekusi film kita, nggak bisa syuting istilahnya. Tapi aku harap sebelum kita syuting nanti, aku harap kalian bener-bener mengerti, bener-bener paham, bener-bener kayak belajar. Atau mungkin kalian di rumah bisa iseng gitu kan, karena di rumah aja bikin cerita gitu, kayak gitu-gitu. Siapa tahu nanti ada lomba, kita bisa syuting, kita bisa ngolah cerita kalian itu jadi sebuah karya yang bisa dinikmati sama teman-teman di luar sana, sama teman-teman di kampus juga, sama teman-teman yang bisa menikmati karya kita nanti suatu saat nanti, guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.